Annyeonghaseyo, sahabat PS, saya berada di Korea Selatan. Tetapi Korea yang ini bukan tetangga dari Korea Utara, melainkan Korea yang tetanggaan dengan Korea Condong yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kami akan berkunjung ke dalam bagaimana keadaan di sana dan tentu saja akan mengantarkan sahabat semua untuk melihat fenomena budaya ini dengan perspektif sosiologi. Mari ikuti kami. Sahabat PS, saya sudah berada di lokasi Kampung Korea dan di sekitarnya bisa sahabat semua lihat bagaimana ikon-ikon yang terkait dengan Korea Selatan atau Seoul yang kemudian sering dilihat oleh sahabat semua di televisi. Nah, ini adalah bagaimana sebuah produksi kebudayaan berada pada satu negara yang lain atau bangsa yang lain yang tentu saja adalah sebuah budaya yang berbeda tetapi bisa hadir dalam sebuah kebudayaan yang lain yang kita kenal sekarang sebagai Korean Wave atau Hallyu, sebuah gelombang kebudayaan yang berada ke beberapa tempat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, sahabat semua, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah proses kebudayaan ini bisa masuk dan bertransformasi pada kebudayaan yang lain. Ada satu perspektif yang kemudian bisa kita pinjam, yaitu tentang cultural studies atau yang dikenal dengan kajian budaya populer. Nah, poinnya adalah sekarang ada perubahan bahwa kebudayaan itu tidak diproduksi oleh masyarakat, oleh manusia sebagai sebuah proses interaksi antara manusia dengan lingkungan lalu mereka menciptakan sebuah kebudayaan. Dalam budaya pop justru sebenarnya kebudayaan itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh media massa. Dan dalam kasus Korean Wave atau K-pop ini agen atau determinan yang memproduksi kebudayaan adalah media massa dan juga media sosial, terutama dengan ditunjang oleh perkembangan media sosial dan internet yang memfasilitasi bagaimana budaya pop ini semakin luar biasa berkembang ke banyak tempat. Nah, sahabat semua, bagaimana kita memahami sebuah perkembangan kebudayaan populer? Sebagaimana dijelaskan di awal tayangan ini adalah bahwa kebudayaan populer adalah sebuah kebudayaan yang diproduksi oleh masyarakat secara umum. Jadi dalam kajian cultural studies itu ada dua kategori budaya. Yang pertama ada high culture atau kebudayaan tinggi, dan juga ada yang disebut dengan popular culture atau folk culture. Ini adalah sebuah budaya yang diproduksi atau dibuat oleh masyarakat secara umum. Jadi yang menggunakan budaya-budaya populer adalah masyarakat secara umum. Nah, agen dari pembuatan budaya pop ini biasanya adalah media massa. Dalam hal ini media menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana value, nilai atau kemudian bentuk-bentuk koreografi dan lain-lain itu diproduksi oleh
oleh media seperti itu. Nah, bangsa-bangsa yang lain seperti kita yang ada di Indonesia itu kemudian mengkonsumsi apa yang ditayangkan oleh media, baik itu televisi, kemudian sekarang ada YouTube, kemudian juga ada media sosial dan lain-lain. Maka sahabat semua yang menonton boy band seperti BTS tadi, misalnya kemudian ada girl bandnya juga, atau nonton film Endless Loop-nya, atau juga pakaian-pakaian seperti K-pop, itu adalah sebuah proses konsumsi terhadap budaya-budaya massa. Sebenarnya sebelum boomingnya K-pop ini, dulu juga ada beberapa ikon Korea Selatan yang sangat terkenal. Di dunia olahraga misalnya pernah ada Park Ji-sung, pemain Liverpool, yang bukan hanya populer tapi juga punya talenta yang luar biasa, sehingga begitu mudah sekali para penggemar sepak bola menempatkan identitas mereka dalam sosok Park Ji-sung sebagai seorang Asia. Tentu saja itu adalah sebuah proses mengidentifikasi diri orang Asia pada umumnya terhadap ikon-ikon dunia. Di antaranya dalam sepak bola ada Park Ji-sung tadi. Yang lainnya juga pernah mendapatkan sebuah prestasi besar, Korea Selatan ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu juga menjadi sebuah momentum di mana orang-orang Asia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari sebuah Asia dalam konteks dengan kebudayaan peradaban yang lain. Nah, proses mengimitasi budaya-budaya tersebut itu dilakukan juga sebagai penemuan identitas diri orang-orang Asia, sehingga yang menyebutkan bahwa K-pop ini adalah sebuah representasi nilai-nilai keasiaan. Tetapi sesungguhnya bagi orang Korea sendiri, K-pop ini tidak sepenuhnya merupakan bentuk dari kebudayaan yang original sepenuhnya Korea. Di situ ada proses hibridisasi, ada proses pencakokan budaya-budaya yang lain, termasuk budaya dari Amerika, sehingga nama-nama yang muncul adalah juga berbau ke barat-baratan, menggunakan bahasa Inggris tetapi juga digabungkan dengan semangat-semangat Korea seperti itu. Pendukung lain dalam penyebaran dari K-pop adalah tentu saja teknologi. Ada kendaraan, transportasi, merek-merek tertentu yang bisa sahabat semua lihat di jalan berlalu lalang. Juga smartphone yang kita gunakan banyak sekali yang diproduksi dari Korea Selatan. Kemudian juga televisi dan lain-lain. Itu juga memfasilitasi bagaimana sebuah Korean pop itu bisa menyebar ke berbagai belahan dunia. Cara pandang yang lain adalah, misalnya dulu pernah ada sebuah konsep yang disebutkan sebagai Indianization. Indianization adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana India waktu itu yang mempunyai sebuah kebudayaan yang sangat kuat bisa mempengaruhi negara-negara yang ada di sekitar Asia, bahkan Asia Tenggara. Misalnya diwujudkan dalam bentuk candi-candi, kemudian bahasa Sanskerta, kemudian sistem kasta, sampai juga agama-agama yang menyebar, terutama agama Hindu dan agama Buddha, yang itu menjadi bagian terbesar dari di wilayah-wilayah Asia. Itu yang disebut dengan Indianization. Nah, sekarang kita melihat K-pop dalam skema yang kurang lebih sama, yaitu penyebaran budaya, tetapi tidak melalui proses seperti Indianization, tetapi melalui proses penyebaran yang menggunakan media, baik media sosial maupun media televisi. Dan itulah yang terjadi pada gelombang K-pop seperti sekarang ini. Nah, produksi budaya pop itu diwujudkan dalam berbagai bentuk atau artefak kebudayaan. Misalnya bisa jadi dalam bentuk arsitektur rumah seperti ini, arsitektur, kemudian ada dalam bentuk pakaian, kemudian juga dalam bentuk musik yang sangat populer. Di antaranya adalah ini, ada BTS World di sini. Kemudian juga ada beberapa, ini masih semuanya adalah BTS. Ini juga ada, ini namanya, ini girl bandnya Blackpink rupanya. Blackpink. Kemudian juga ada beberapa makanan juga yang diproduksi sesuai dengan makanan-makanan yang ada di Korea juga. Lalu kemudian desain tempat jualan ini juga didesain seperti yang ada di Korea. Lalu kemudian sahabat semua juga bisa melihat bangunan-bangunan yang lain, seperti misalnya kusen, yang kalau melihat kusen dalam arsitektur di Indonesia mungkin tidak seperti ini, tapi ini adalah sebuah
replikasi atau apa namanya percontohan bagaimana bentuk rumah juga didesain sesuai dengan yang ada di Korea. Begitulah cara kerja budaya populer, yaitu mereplikasi kebudayaan dan dipindahkan pada kebudayaan yang lain. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya tidak dalam proses pembentukan secara natural, secara alamiah, tetapi dilakukan secara dipindahkan dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Kampung Korea ini adalah diinisiasi oleh sekarang menjadi gubernur, dulu adalah wali kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Ini sebagai bagian dari proses diplomasi antara kota Bandung dengan Seoul, Korea Selatan, yaitu sebagai bentuk program Sister City namanya. Jadi di Korea Selatan dibangun namanya Little Bandung, lalu kemudian di Bandung dibangun Little Seoul. Jadi itu adalah sebuah soft diplomasi yang dilakukan oleh dua negara sebagai upaya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat yang lain. Nah, jadi sahabat semua, kalau melihat replika-replika ini adalah wujud dari bentuk asli di Korea, tetapi sesungguhnya ini menghadirkan sebuah budaya material dalam sebuah masyarakat tertentu, yang tentu saja ini berbeda dengan ketika kebudayaan itu dibangun secara alamiah oleh masyarakat seperti itu. Jadi yang ditemukan oleh sahabat semua ketika mengunjungi kebudayaan Korea memang seperti di Korea, tapi yang ada adalah sebuah image, sebuah pencitraan dari masyarakat Korea seperti apa dalam bentuk replikasi arsitektur, kemudian ada lampu-lampunya, dan juga ada ada warung dan lain-lain. Dan kemudian nanti kalau ini sudah buka ada makanan juga seperti itu adalah dari produksi-produksi kebudayaan yang bersifat material. Dan bangsa lain adalah kemudian mengkonsumsi produk-produk seperti itu sebagai bagian dari pencarian identitas masyarakat seperti itu. Jadi dalam masyarakat modern, dalam masyarakat postmodern seperti ini, terutama dengan adanya media, manusia itu kemudian mengkonsumsi sesuatu untuk menegaskan identitasnya. Jadi saya mengkonsumsi maka saya ada. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau melihat para fandom kebudayaan Korea ini, tentu saja itu adalah bagaimana mereka menemukan identitas diri mereka dalam kehidupan sosial seperti ini. Nah, ini tentu saja menjadi catatan bagi kita semua bagaimana kebudayaan kita juga bisa survive, bisa bertahan dalam berbagai silang sengkurat kebudayaan yang berada pada dunia sosial. Tetapi sekali lagi dengan inovasi, dengan dukungan teknologi dan juga kebijakan pemerintah, tentu saja persebaran sebuah kebudayaan masyarakat tertentu akan jauh lebih akseleratif dibanding yang dibiarkan begitu saja. Kita akan ingat bagaimana dulu fenomenalnya sebuah tarian Gangnam Style sebagai sebuah ikon kebudayaan Korea yang luar biasa. Kemana-mana, semua orang di mana-mana menari Gangnam Style, padahal kita juga tentu saja punya cara tarian yang lebih spektakuler. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak seheboh seperti K-pop seperti ini? Itu adalah persoalan bagaimana kebudayaan menjadi sebuah bagian yang sangat menjadi mengglobal seperti itu. Ini dibutuhkan banyak hal dalam menyebarkan kebudayaan seperti itu. Annyeonghaseyo, sudah bersama kami keliling-keliling berpetualang di sekitaran Kampung Korea yang berdekatan dengan Korea Condong yang ada di Bandung ini. Nah, sahabat semua, yang juga sangat penting adalah bagaimana memahami para fan-fan berat atau fandom dari kebudayaan Korea ini. Sahabat semua, ada tentu saja teman, tetangga, atau siapa saja yang menjadi fandom dari kebudayaan ini. Nanti kita akan mewawancari mereka. Jadi stay tune pada tayangan di analisis tentang kebudayaan Korea ini. Sampai jumpa.